Ingin kukatakan sesuatu. Bab 501-505. Liani dan Tian tidak lagi dalam hubungan yang biasa, tetapi keduanya sangat pandai menyembunyikannya. Orang-orang lain bahkan tidak mendapati ada sesuatu yang aneh di antara mereka. Tian tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Tante. Tante sudah begitu lama diikat di pabrik terbengkalai dan ada begitu banyak debu di sana, jadi Tante memang harus benar-benar membersihkannya baik-baik. Lagi pula tadi malam kakek minum-minum, jadi hari ini kakek juga bangun terlambat. Saya akan memanggilnya 1 jam lagi." Liani pun tersenyum tipis. "Terima kasih." Maureen membantu membawa koper Liani. "Bu, aku bantu memilihkan pakaian." Maureen membawa Liani ke kamarnya terlebih dulu. Tanda pisah. 1 jam kemudian, keluarga Susetia dan keluarga Yuwono berkumpul di ruang makan. Charles tersenyum dan memandang Liani, lalu bertanya, "Nyonya Liani, apa Anda terbiasa dengan sarapan di sini?" Liani memegang pisau dan garpu, lalu menjawab dengan hormat, "Tuan Besar Charles, panggil saya Liani saja." Liani melirik hidangan yang begitu menggiurkan di depannya dan berkata dengan kagum, "Tuan Besar Charles, saya belum pernah makan sarapan yang begitu beraneka ragam seperti ini. Ada daging dan sayuran, warna dan rasanya lengkap, terutama penyajiannya, benar-benar dibuat dengan cermat." Ketika sarapan-sarapan ini disajikan, semuanya tampak seperti lukisan. Saya bahkan tidak tega menyentuhnya dengan garpu saya. Maureen turut tersenyum dan berkata, "Bu, semua orang di keluarga Susetia sangat cermat tentang penyajian dan ritual, tidak seperti kita. Kita menggoreng telur, lalu meletakkannya di piring dan memakannya. Pada setiap hidangan, bahkan telur goreng biasa, koki mereka menaruh beberapa daun hijau atau buah, atau menaburi sesuatu untuk hiasan." Martin mengangguk dan berkomentar, "Inilah kehidupan bangsawan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan kami seperti dari desa." Haha. Sebagai putra dari keluarga Susetia, Martin harus menjaga kehormatan keluarga Susetia. Tetapi, dia bersedia merendah karena Bibi Sean, wanita idamannya. Liani menggigit buah berwarna kuning dan sontak merasa buah ini sangat enak. Dia pun bertanya, "Apa ini?" "Rasanya agak seperti mangga, tapi sedikit berbeda." Maureen membantu menjelaskan, "Ini buah yang ditanam secara pribadi oleh keluarga Yuwono. Di dunia ini hanya keluarga Yuwono yang memilikinya. Namanya seperti nama Italia." "Bu, ibu sangat suka makan buah. Nanti aku akan membawa ibu ke hutan buah suamiku. Di sana ada banyak buah yang enak." Liani memiliki kulit yang sangat bagus. Dia wanita berusia 40-an yang terlihat seperti wanita berusia 30-an. Selain mengandalkan produk perawatan kulit yang mahal, poin yang sangat penting adalah karena dia suka makan buah. Dia benar-benar pecinta buah dan memakannya hampir setiap hari. Oke, jawab Liani dengan gembira. Charles, yang melihat Liani tampak dalam suasana hati yang lebih baik, berinisiatif untuk berkata, "Besan, maaf sekali. Ketika tiba di Inggris, Anda malah dirampok di kasino. Ini kelalaian saya. Di sini saya ingin meminta maaf pada Anda. Saya jamin, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi." Seorang pria terkemuka seperti Charles meminta maaf pada 2 orang dari generasi yang lebih muda, jadi mana mungkin Martin dan Liani berani menerimanya. "Tuan Besar Charles, Anda terlalu sungkan. Ini hanya kecelakaan kecil saja. Selain itu, cucu tertua Anda sudah menyelesaikannya. Saya justru ingin berterima kasih padanya," kata Liani. Martin menimpali, "Ini semua salah Liani yang tidak menurut.
Jelas-jelas Sean sudah bilang mau menjemputnya, tapi dia bersikeras pergi ke kasino. Mohon Tuan Besar Charles tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Pada saat ini, pengurus virus menghampiri Tian sambil membawa surat kuasa. Tuan muda tertua, kasino Crockford sudah dibeli. Tian meletakkan pisau dan garpunya. Dia mengangguk dan mengambil dokumen itu, lalu bangkit dan berjalan menghampiri Liani. Tante, saya sudah membeli kasino Crockford yang Anda kunjungi tadi malam. Ini untuk Tante. Tante tinggal menandatanganinya saja dan kasino ini akan langsung menjadi milik Tante. Liani mendongak menatap Tian dan tercengang di sana. Apa? Kamu membeli Crockford? Mau memberikannya pada saya? Martin tak kalah terkejut. Dengar-dengar kasino itu hampir berusia 200 tahun dan sangat terkenal. Tian, hadiahmu terlalu berharga. Kami tidak dapat menerimanya. Charles mengangguk lega. Sangat jarang bosnya bersedia begini. Besan, terima saja. Tian menambahkan, ya, saya juga tidak ingin ibu mertua adik saya mengalami hal seperti itu lagi. Setelah Tante menjadi pemilik Crockford, saya akan memberi setidaknya 20 penjaga keamanan di sana. Lain kali saat Tante bermain di sana lagi, Tante tidak perlu khawatir dirampok. Liani memandang Tian dengan tersentuh. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut, lalu mengambil dokumen itu dan berkata, Tian, terima kasih. Tian tersenyum. Sama-sama, Tante. Tante adalah ibu mertua adik saya. Saya dan adik saya adalah keluarga, jadi Tante dan kami juga keluarga. Tante bisa datang pada saya kalau membutuhkan sesuatu. Liani mengangguk senang dan berkata dengan lembut, kalau begitu, jika saya butuh bantuan, saya akan merepotkanmu lagi. Tian tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Martin diam-diam menarik lengan baju Liani di bawah meja dan berbisik, jaga perkataanmu. Kamu benar-benar berencana merepotkannya dan menyuruhnya membantumu. Kita harus berusaha menghindari masalah sebanyak mungkin di keluarga Yuwono. Jika bisa tidak merepotkan, kita jangan merepotkan mereka. Liani mendengus dingin dan membalas, untuk apa kamu ikut campur? Dia kakak tertua menantuku. Apa salahnya aku meminta bantuannya? Bukankah kamu juga meminta bantuan pada Bibi Sean? Aku. Begitu masalah ini disebut, Martin terdiam. Pada saat ini, Sean dan Maureen turut berterima kasih pada Tian. Terima kasih, Kak. Tian kembali ke tempat duduknya sambil tersenyum. Sean, kalau kamu masih begitu sungkan pada kakakmu, aku akan marah. Maureen sangat senang. Dia tidak menyangka keluarga suaminya begitu harmonis. Tidak seperti keluarga setia mereka. Ketika dua bersaudara Marvin dan Matthew bertemu, mereka sudah seperti orang asing. Jika melibatkan keuntungan, mereka pasti akan berkelahi. Namun, hubungan antara Tian dan Sean sangat baik. Maureen berbisik, sayang, kakakmu sangat baik padamu. Sean mengangguk. Kak Tian dan Kak Yumi memang orang yang sangat baik. Selain itu, mereka berdua tidak peduli dengan uang. Kenapa aku tidak melihat Kak Yumi? Maureen tiba-tiba bertanya. Tepat pada saat ini, Yumi datang dengan mengenakan kimono. Dia sangat sopan, seperti istri orang Jepang. Dia selalu membungkuk. Ketika tiba, dia juga dengan sopan menyapa Liani dan membungkuk, konnichiwa, halo, Nyonya Liani. Liani buru-buru bangkit berdiri, Nyonya Yumi, halo. Kita bertemu lagi. Anda lebih cantik dari terakhir kali kita bertemu. Kimono Anda sangat cantik. Liani terus memuji Yumi dengan mengatakan bahwa dia cantik, anggun, sopan, dan merupakan wanita bangsawan. Meskipun penampilan dan kepribadian Yumi memang layak mendapat pujian ini, pujian Liani ini pasti karena hati nuraninya merasa bersalah. Bagaimanapun juga, barusan dia sudah melakukan hal yang salah,
yang seharusnya tidak terjadi, dengan suami Yumi. 1 minggu kembali berlalu begitu saja. Suatu pagi, begitu Sean bangun, dia pergi ke kamar kakeknya. Semalam Sean memiliki 2 mimpi. Mimpi pertama adalah mimpi yang sering dimimpikannya. Sinar matahari, pantai, gaun pengantin. Sean dan Gianna menikah lagi. Di sebelahnya ada Yuana yang sudah melakukan operasi plastik dan sahabat baik Gianna, Hilda Sukirman. Sementara, Hilda si wanita tukang selingkuh itu bahkan kembali rujuk dengan suaminya, Robin Saputro. Mereka bergandengan tangan. Setelah bangun di tengah malam, Sean bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, Cynthia tertembak dan berlumuran darah di tanah. Dia sangat merindukan Cynthia. Dia harus memastikan Cynthia aman dan harus menemukan Cynthia. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman sehari pun. Tok, tok. Sean mengetuk pintu dan memanggil, "Kakek, masuk." Charles sudah bangun dan sedang melihat peta dunia dengan kaca pembesar di kamarnya. Tian tahu bahwa kakek sedang menguji kemampuan Tian dan Sean, sekaligus membiarkan keduanya bersaing. Charles membuat Tian, Juan, dan Sean memiliki rasa persaingan sejak kecil. Tian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakek, aku pasti akan menemukan Juan lebih dulu dari Sean. Tunggu dan lihat saja." Setelah berbicara, Tian keluar dengan tidak terima. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah Sean mengemasi barang bawaannya, dia mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya dan pergi. Dia tidak membuang waktu dan langsung menelepon Louis. "Louis, sudah lama kita tidak bekerja sama. Datanglah ke kastil untuk menjemputku dengan menggunakan Zephyr 3. Ikut denganku dalam perjalanan panjang," kata Sean. "Siap," jawab Louis. Tidak lama kemudian, di luar kastil cinta keluarga Yuwono, angin kencang tiba-tiba bertiup. Sean membawa koper melewati di halaman rumput yang luas. Rambut, jas, dan kemejanya tertiup angin, tapi dia masih berdiri diam dan sangat mendominasi. "Ya Tuhan, benda apa ini? Apa suamiku dalam bahaya?" Maureen berdiri di gerbang kastil dan menatap Sean di kejauhan. Dia menjadi sedikit khawatir. Liani dan Tian berdiri di pintu untuk mengantar Sean pergi. "Tian, apakah akan turun hujan? Kenapa tiba-tiba ada angin kencang seperti itu?" tanya Liani. "Karena Inggris dikendalikan oleh angin barat sepanjang tahun, maka di sini sering turun hujan. Selama Liani datang, hari yang cerah jarang terlihat." Tian menjelaskan, "Maureen, Tante, jangan khawatir. Itu pesawat siluman keluarga Yuwono kami." "Pesawat siluman?" Maureen dan Liani tertegun sejenak. Tidak jarang keluarga kaya memiliki pesawat pribadi karena sekarang jet pribadi termurah hanya 20 miliar. Seperti keluarga Susetia, mereka juga memiliki pesawat pribadi. Perbedaannya, keluarga Yuwono bahkan memiliki kereta emas. Jadi memiliki pesawat pribadi adalah sesuatu yang normal. Namun, 2 wanita kaya dan cantik dari keluarga Susetia, bahkan belum pernah melihat pesawat siluman. Benar saja. Di halaman yang luas, bayangan putih segera muncul, kemudian seluruh badan pesawat muncul secara bertahap. Pesawat ini adalah pesawat siluman pribadi Sean yang unik, dan juga memiliki fungsi tempur. Namanya Zephyr 3. Tian menjelaskan dari kejauhan, "Ini pesawat pribadi Sean, Zephyr 3. Keluarga Yuwono kami memiliki total 3 pesawat siluman, yaitu Zephyr 1, Zephyr 2, dan Zephyr 3. Sekarang Zephyr 1 ada padaku, sementara Zephyr 2 ada pada Juan." Maureen melihat Zephyr 3 dengan girang. Dia menikahi Sean, jadi Zephyr 3 juga miliknya. Namun, Sean tidak pernah menyebutkan ini pada Maureen. "Kak, aku tidak mengerti apa yang terjadi di pesawat, tapi adikku penggemar militer.
Aku dengar dia pernah bilang padaku pesawat siluman hanya membatalkan sinyal yang diterima radar, tapi tetap bisa terlihat oleh cahaya. Secara akal, jika kita bisa melihat pesawat siluman dengan mata telanjang, tapi kenapa kita tidak bisa melihat pesawat ini sama sekali? Tian tidak langsung menjawab, tetapi tersenyum. Adik ipar, pemahamanmu terhadap keluarga Yuwono kami terlalu dangkal. Jangan bilang aku tidak bisa memberitahumu tentang hal-hal ini, tapi ada hal-hal yang suamimu tidak berhak ketahui, kata Tian. Maureen merasa agak kesal dengan kesombongan Tian saat ini. Dia pun menyahut, aku yakin suatu hari nanti suamiku akan bisa mengetahui segalanya. Melihat sikap keras kepala Maureen, Liani segera menegur, Maureen, kenapa kamu berbicara seperti itu pada kakak iparmu? Tian memandang Maureen dan mendengus dingin. Tanpa berbicara apa-apa, dia berbalik dan kembali ke kastil. Zephyr 3 mendarat di halaman dan seorang pria jangkung keluar dari pesawat. Orang ini memiliki tinggi 193 cm, berat 105 kg, dan berambut panjang. Rambutnya yang terlihat membuatnya terlihat berpendidikan dan sangar. Dia adalah Louis. Louis sangat dingin dan tidak tersenyum. Ketika tiba di hadapan Sean, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata, Louis melapor pada Tuan. Selain Louis, ada lebih dari belasan pria berjas di belakangnya. Semuanya terlihat berwibawa. Mereka semua adalah bawahan Louis. Orang-orang ini ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, dan ada yang berkulit kuning. Kemampuan pribadi dan kekuatan koneksi masing-masing dari mereka adalah yang terbaik di tempat lain. Ini kekuatan yang dimiliki Sean. Mereka sepenuhnya hanya setia pada Sean saja. Hormat pada Tuan, seru belasan orang ini secara serempak. Sambil membawa barang kopernya, Sean menepuk bahu Louis dan berjalan langsung ke pintu masuk pesawat. Ikut denganku. Tidak lama kemudian, Sean naik ke pesawat dan pesawat itu tidak terlihat lagi. Setelah masuk ke Zephyr 3, Sean sedikit terkejut. Sudah 3 tahun aku tidak naik pesawat ini. Semua perabotan dan dekorasi di dalamnya sudah berubah. Itu karena perancang pesawat ini sudah melakukan perbaikan dan peningkatan, terang Louis. Sean mengangguk. Louis, kali ini kakek memintaku untuk menemukan kakak kedua dan membawanya kembali. Kita mungkin harus melawan Jacob dan Zephyr 2 milik kakak kedua. Apa kamu percaya diri? Louis berkata dengan tenang, jika hanya 1 lawan 1, saya bisa mengalahkan Jacob. Sean tersenyum. Apakah kamu yakin? Aku ingat, terakhir kali kalian berdua bertarung 1 lawan 1, tetapi kamu kalah darinya. Louis berkata dengan ekspresi malu, Jacob terlalu licik. Dia melakukan pelanggaran. Dia mengikuti kakak keduaku, jadi dalam beberapa tahun ini, tentu dia akan semakin licik. Kekuatanmu memang lebih kuat darinya, tapi kalau kamu lebih menambah trikmu, aku rasa kalian akan setara, atau tingkat kemenangannya akan lebih tinggi sedikit, kata Sean. Louis merasa sangat malu. Maaf. Saya sudah membuat Tuan kecewa. Sean menepuk bahu Louis. Jangan khawatir. Aku memang mengagumi sisi baikmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu keberadaan kakak keduaku? Louis menggelengkan kepalanya. Selama ini Tuan Muda tertua dan Bastian sudah mencari Tuan Muda kedua di seluruh dunia, tapi mereka tidak pernah dapat menemukannya. Saya juga mengirim seseorang untuk menyelidiki, tapi sama sekali tidak ada berita. Sean kebingungan. Dengan kemampuan Kak Tian dan koneksi keluarga Yuwono di seluruh dunia, jika ingin menemukan seseorang, tidak mungkin tidak bisa menemukannya selama ini. Kemampuan anti pengintaian Tuan Muda kedua sangat kuat. Tuan Muda tertua terlalu bergantung pada koneksi keluarga Yuwono di seluruh dunia. Begitu dia tiba di negara atau wilayah tertentu, dia akan segera bertanya pada kepolisian setempat untuk membantu,
tapi ini juga secara tidak sengaja memberikan peringatan pada musuh dan memberi kesempatan bagi tuan muda kedua untuk pergi, kata Louis. Sean mengangguk. Benar. Kakek sama sekali tidak merampas hak kakak kedua sebagai anggota keluarga Yuwono. Dia juga dapat menggunakan koneksi yang dapat kita gunakan. Selain itu, ketika berlatih di seluruh dunia, dia memiliki koneksi yang lebih luas dan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang itu. Orang-orang itu mungkin berdiri di pihak kakak kedua, bahkan mungkin membantu kakak kedua untuk menipu kakak tertua. Di antara 3 bersaudara dari keluarga Yuwono, orang yang paling hebat dalam menjalin koneksi adalah Juan. Sepertinya Tuan harus bersiap untuk pencarian jangka panjang. Tuan Juan juga memiliki pesawat siluman, yang tidak dapat kita deteksi, kata Louis. Sean sedikit tidak senang. Mungkinkah selama 6 bulan atau 1 tahun, Sean tidak bisa menemukannya? Dia tidak ingin menghabiskan waktu selama itu. John. Sean teringat akan terakhir kali John mengikuti Cynthia. Jika John bisa mengetahui sesuatu, segalanya akan jauh lebih mudah.